Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulina Aprilia Sukma, kelas 3A MKS atau Manajemen Keuangan Syariah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan analisis dari mata kuliah pemasaran syariah. Selamat menyaksikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan prinsip perdagangan global yang berlaku saat ini bukan lagi free trade atau pasar bebas, melainkan friendshoring. Hal ini ia ungkapkan saat menghadiri rapat kerja Kementerian Perdagangan 2024 pada Selasa 20 Februari kemarin. Dalam paparannya, ia menjelaskan bagaimana fragmentasi dunia sekarang telah menimbulkan pergeseran kebijakan rantai pasok, perdagangan, dan investasi global. Sehingga prinsip yang berlaku bukan lagi free trade maupun free investment agreement, tetapi menjadi friendshoring yang mengacu pada geopolitical consideration atau pertimbangan geopolitik, atau di mana keberpihakan dari sisi geopolitik suatu negara. Tulisnya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati dikutip Rabu 21 Februari. Melansir World Economic Forum, friendshoring mengacu pada pengalihan rute rantai pasokan ke negara-negara yang dianggap aman secara politik dan ekonomi, atau berisiko rendah untuk menghindari gangguan terhadap arus bisnis. Istilah perdagangan ini muncul saat krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini akibat berbagai guncangan terhadap perekonomian global. Hal ini termasuk pandemi COVID dan invasi Rusia ke Ukraina. Praktik friendshoring memicu kekhawatiran di dalam komunitas internasional mengenai kemungkinan fragmentasi geopolitik dan deglobalisasi ekonomi dunia lebih lanjut, serta menurunnya saling ketergantungan antara negara, institusi, dan perusahaan global. Salah satu contoh friendshoring yaitu kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menekankan niatnya untuk mendapatkan komponen dari bahan baku dari negara-negara sahabat yang memiliki nilai bersama untuk meningkatkan keamanan produk dalam negeri, daripada menjadi sangat bergantung pada negara-negara yang memiliki ketegangan geopolitik dan tidak dapat mengandalkan pasokan yang dapat diandalkan. Kita perlu benar-benar mendiversifikasi kelompok pemasok kita, kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, yang menetapkan pendekatan baru terhadap perdagangan tahun lalu. Friendshoring berarti bahwa kita memiliki sekelompok negara yang memiliki kepatuhan yang kuat terhadap seperangkat norma dan nilai, dan kita perlu memperdalam hubungan kita dengan mitra tersebut dan bekerja sama untuk memastikan kita dapat memasok kebutuhan kita akan bahan-bahan penting. Sambungnya, di tengah situasi ketidakpastian global tersebut, Sri Mulyani memastikan Indonesia masih tetap mampu menjaga perekonomiannya. Ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 5% selama 8 kuartal berturut-turut, di mana pertumbuhannya juga diklaim merata di seluruh wilayah. Kita tetap optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan lebih baik. Namun, kita juga harus tetap waspada agar Indonesia bisa tetap maju dan terhindar dari jebakan middle income trap, tulis Sri Mulyani lebih lanjut. Untuk itu, lanjutnya APBN tahun ini masih akan tetap jadi instrumen andalan dalam melindungi masyarakat, melanjutkan berbagai agenda pembangunan, serta menjadi solusi untuk menjawab berbagai masalah struktural. A few moments later. Analisis strategi bisnis Starbucks di Australia dan Indonesia. Perbedaan yang signifikan dalam jumlah outlet Starbucks antara Australia dan Indonesia memberikan kita sebuah studi kasus yang menarik untuk dianalisis. Mari kita bedah lebih dalam mengenai strategi bisnis Starbucks di kedua negara ini, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mereka.
Analisis STP atau Segmentation, Targeting, Positioning. Segmentasi. Australia, Starbucks mungkin terlalu fokus pada segmen pasar yang lebih luas dan umum tanpa melakukan diferensiasi yang cukup terhadap preferensi kopi lokal yang lebih kuat. Indonesia, Starbucks berhasil mengidentifikasi segmen pasar yang lebih spesifik seperti kelas menengah yang semakin berkembang dan generasi muda yang menyukai pengalaman kafe. Targeting. Australia, targeting Starbucks mungkin terlalu generik dan tidak cukup menargetkan segmen yang lebih spesifik dengan kebutuhan preferensi yang berbeda. Sedangkan Indonesia, Starbucks berhasil menargetkan segmen pasar yang tepat dengan menawarkan produk dan pengalaman yang sesuai gaya hidup mereka. Lalu positioning. Australia, positioning Starbucks sebagai tempat nongkrong yang modern mungkin kurang relevan dengan budaya kopi lokal yang lebih tradisional. Sedangkan Indonesia, Starbucks berhasil memposisikan dirinya sebagai merek premium yang menawarkan pengalaman kopi berkualitas tinggi dan suasana yang nyaman. Analisis marketing mix atau 4P. Produk. Australia, produk Starbucks mungkin kurang disesuaikan dengan selera lokal yang lebih menyukai kopi yang lebih kuat dan pahit. Sedangkan Indonesia, Starbucks menawarkan berbagai varian kopi yang disesuaikan dengan selera lokal, termasuk kopi susu dan kopi tubruk. Price atau harga. Di Australia, harga Starbucks mungkin dianggap terlalu mahal dibandingkan dengan alternatif lokal yang lebih terjangkau. Sedangkan di Indonesia, Starbucks menawarkan berbagai pilihan harga untuk mengakomodasi berbagai segmen pasar. Lalu selanjutnya ada place atau tempat. Australia, lokasi outlet Starbucks mungkin kurang strategis dan tidak cukup menjangkau target pasar yang diinginkan. Indonesia, Starbucks memiliki jaringan outlet yang luas dan strategis, termasuk di pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan universitas. Lalu selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi Starbucks Australia mungkin kurang efektif dalam menarik minat konsumen lokal. Starbucks Indonesia melakukan berbagai kegiatan promosi yang menarik seperti kolaborasi dengan influencer dan program loyalty. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Strength. Merek global yang kuat, kualitas produk yang konsisten, pengalaman pelanggan yang baik. Weakness atau kelemahannya, kurangnya adaptasi terhadap budaya lokal Australia, harga yang relatif mahal. Opportunities, pertumbuhan pasar kopi, specialty, tren gaya hidup sehat. Lalu threats, persaingan yang ketat dari merek lokal, perubahan preferensi konsumen. Faktor-faktor yang menyebabkan Starbucks sulit berkembang di Australia. Budaya kopi yang kuat. Australia memiliki budaya kopi yang sangat kuat dengan preferensi yang berbeda dari Amerika Serikat. Persaingan yang ketat. Pasar kopi di Australia sangat kompetitif dengan banyak merek lokal yang sudah mapan. Lalu ada harga yang mahal. Harga Starbucks dianggap terlalu mahal dibandingkan dengan alternatif lokal. Kemudian kurangnya adaptasi. Starbucks sendiri kurang berhasil dalam menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya dengan pasar Australia. Jadi kesimpulan di sini, kegagalan Starbucks di Australia memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya memahami budaya lokal dan menyesuaikan strategi bisnis secara efektif. Starbucks perlu lebih fokus pada segmentasi pasar yang lebih spesifik, menawarkan produk yang sesuai dengan selera lokal dan melakukan promosi yang lebih relevan. Baik,
Itu saja tadi analisis dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.